Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4, di mana eh, saya akan mempresentasikan apa yang setelah saya pelajari di modul 1.4. Langsung saja, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Langsung saja izin untuk share screen. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, berikutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan yang berbeda-beda untuk mewujudkan sebuah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di antaranya yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi kontrol murid, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan sampingnya ada teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama, dan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda.
Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dan pada teori kontrol, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, pada stimulus respon, modul berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikir menang. Berikutnya, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan pada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu meliputi rumah, kesehatan, pakaian, dan makanan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kerjasama dalam kelompok, tetap terhubung dengan orang lain, memilih pasangan hidup. Dan kebutuhan dasar mengenai penguasaan meliputi harga diri diakui, dihormati atas prestasi, keterampilan, dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Sedangkan kebutuhan dasar kebebasan ingin mencoba-coba, tidak ingin terpengaruh dengan orang lain, mencari hal-hal yang menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai kesenangan, yaitu bermain, tertawa, akan lebih konsentrasi melakukan hal yang disenangi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar,
untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Motivasi perilaku manusia berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman? Hukuman yang sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi, yaitu penguatan jangka pendek perlu memonitoring berkelanjutan atau stimulus respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pada pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut pandangan Goosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dengan kasus siswa tidak mengerjakan PR. Pada hukuman, guru menghukum siswa dengan berdiri di depan pintu. Guru marah, murid menjadi diam dan menjadi takut. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang terakhir yaitu restitusi.
Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol, yang pertama guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Pada dasarnya untuk 5 posisi kontrol, jikalau kita menjadi seorang pendidik, kita seharusnya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, karena posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol yang terbaik. Minimal pada pelaksanaan kita bisa turun menjadi 1 level sebagai pemantau. Jadi pada dasarnya murid akan tergerak sendiri untuk di dalam dirinya secara intrinsik untuk menyadari sesuatu yang dikerjakan murid tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, seperti patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas. Sedangkan pembuat merasa bersalah, contohnya, berapa kali saya harus memberitahu kamu, saya kecewa kepada kamu. Sedangkan posisi kontrol sebagai teman, contohnya ialah, ayolah yang tertib, buatlah gurumu ini bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Sedangkan contoh posisi kontrol sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar kali ini. Apa sudah kamu pahami peraturan dan konsekuensinya? Sedangkan yang terakhir, contoh posisi kontrol sebagai seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, demikian tadi contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol. Berikutnya, di posisi kontrol, manakah aku? Jadi Bapak Ibu dalam kesehariannya berada di posisi manakah dalam pembelajarannya, atau sebagai penghukumkah, atau sebagai pemantau, atau sebagai teman, dan atau sebagai manajer. Contoh sebagai penghukum, kamu ini tidak pernah melakukannya. Ini salah satu contoh kalimat pada penghukum. Berikutnya, di posisi kontrol manakah aku? Di posisi pemantau, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Pada contoh keyakinan kelas, kenapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas saja? Di sini kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas dan peraturan kelas sifatnya berbeda. Keyakinan kelas itu muncul dalam diri siswa dan disepakati bersama. Sedangkan peraturan kelas itu muncul secara ekstrinsik. Jadi orang lain yang membuat tanpa harus disetujui oleh siswa tersebut.
keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang hukuman? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Jadi di sini alas kenapa kita menggunakan helm, yaitu salah satunya kalau unsurnya ekstrinsik, yaitu menghindari dari tilang polisi. Sedangkan kalau unsurnya intrinsik, yaitu demi sebuah keselamatan diri. Yang berikutnya, contoh berikutnya, kenapa kita mempunyai peraturan ketika makan harus cuci tangan ketika makan, utama bagi yang tidak pakai sendok. Dari unsur ekstrinsiknya bisa jadi karena terpaksa disuruh orang tua mencuci tangan terlebih dahulu, yang sifatnya stimulus respon. Sedangkan unsur intrinsiknya yaitu demi kesehatan. Berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas yaitu disiplin waktu, saling menghormati, kegiatan beragama, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, menghormati guru dan teman yang lain yang lagi berbicara. Berikutnya menjaga kebersihan dan keindahan, menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun, rajin membantu dan bekerja sama, gemar membaca dan menulis. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas sifatnya yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya nyata berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi membuat sebuah keyakinan kelas tidak perlu banyak-banyak. Yang nomor 5, sesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Jadi ada kondisi kita membuat sebuah keyakinan harus disesuaikan di kondisi kelas, karena setiap kelas itu setiap sekolah pasti memiliki perbedaan dari segi tempat, segi pembiayaan dan lain sebagainya. Maka membuat sebuah keyakinan harus berdasarkan kondisi sekolah. Yang pertama, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan harus melibatkan seluruh anggota kelas atau anggota sekolah dengan tujuan agar mereka tahu dan saling sadar apa yang mereka buat, yaitu berbentuk sebuah keyakinan kelas. Di sini ada contoh kegiatan membuat keyakinan kelas pada sekolah saya. Ini ada dokumentasinya, yaitu berdiskusi berdiskusi tentang membuat peraturan, berikutnya menurut keyakinan kelas, dan terakhir penempelan keyakinan kelas. Berikutnya yaitu
kita masuk pada di 3 institusi. Dalam tiga institusi ada 3 hal penting yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi contoh menstabilkan identitas yaitu berprinsip pada setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh berikutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Berikutnya, validasi kesalahan yang berprinsip pada semua perilaku memiliki alasan masing-masing. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada prinsipnya manusia tidak ada yang sempurna. Contohnya kita membuat nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini salah satu contoh segitiga restitusi dalam menanyakan sebuah keyakinan. Berikutnya, mari kita saksikan segitiga penerapan segitiga restitusi yang telah saya buat pada sekolah saya. Kita putar videonya. Halo Aldo, apa kabarnya hari ini? Aldo sehat kan? Kabar saya baik Pak, alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, Aldo tahu nggak kenapa dipanggil Bapak ke sini? Ya Pak, saya tahu karena tadi saya datang terlambat. Apakah Aldo tahu di sekolah kita masuknya jam berapa? Ya Pak, masuk di pagi hari pukul 7 tepat. Apakah Aldo tahu kalau tadi datang jam 07.15? Aldo jadi ketinggalan jam pelajaran kan? Ya Pak, saya tahu, saya minta maaf. Ya karena saya tadi datangnya terlambat. Di sini Bapak tidak ingin memarahi Aldo. Bapak hanya ingin memastikan kalau Aldo datang terlambat lagi, jam belajar Aldo semakin berkurang. Ngomong-ngomong, mengapa Aldo hari ini datangnya terlambat? Karena saya tadi bangunnya kesiangan Pak. Oh alah, apa sih yang menyebabkan Aldo bangun kesiangan? Semalam saya main HP sampai jam 12 malam Pak. Saya asik melihat bermain game. Oh gitu. Jadi Aldo semalam asik bermain game. Kira-kira menurut Aldo, kalau datang terlambat itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Tidak Pak. Tidak. Coba Aldo sebutkan berapa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama kemarin. 1. Tidak boleh datang terlambat. 2. Memakai seragam lengkap. 3. Tidak boleh bermain HP di kelas kecuali disuruh guru. Terus dari salah satu keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin, Aldo telah melanggar salah satunya, yaitu datang terlambat. Hal apa yang akan Aldo lakukan untuk mencegah agar tidak datang terlambat lagi? Bangun pagi Pak, besok saya akan memasang alarm jam 5 pagi dan minta dibangunkan oleh ibu. Kira-kira Aldo kapan memulainya? Besok akan saya mulai Pak. Bagus. Bapak yakin
Aldo pasti bisa merubah perilaku guru datang terlambat. Terima kasih ya sudah bersedia Bapak panggil dan sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Terima kasih sudah mau mencoba untuk merubah menjadi anak yang lebih baik lagi dan disiplin. Sekarang kamu boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya Aldo. Ya Pak, sama-sama. Ya. Setelah dipanggil Pak Bayu tadi, saya akan merubah diri saya lebih baik lagi. Halo Davin, gimana kabarnya? Masih jengkelkah HP kamu tadi disita? Pastilah Pak, gara-gara disita HP saya tidak bisa menyelesaikan misi di game. Davin, tahu nggak kenapa dipanggil ke BK? Iya Pak, tahu. Maaf saya tadi salah. Tadi HP saya disita saat bermain game di kelas pada jam pelajaran bahasa Inggris. Menurut Davin, bermain HP saat jam pelajaran itu boleh apa enggak? Tidak boleh Pak, bolehnya hanya saat disuruh guru saja. Bapak tahu karena HP-mu sekarang Bapak yang membawa. Bapak memanggil Davin itu bukan untuk memarahi Davin. Bapak ingin mengembalikan HP-mu dan Bapak ingin saling sharing ngomong dari hati ke hati supaya David tidak mengulanginya lagi. Jadi biar bisa fokus saat mengikuti pelajaran. Memang David tadi melakukan misi game apa kok harus dilakukan saat diajar oleh guru? Mobile Legends Pak, saya bermain untuk push rank karena nanti sore sudah berganti sesinya. Sebenarnya bisa nggak kalau dilakukan misi jauh-jauh hari biar tidak kalah peringkat gamenya, bisa apa enggak? Bisa Pak. Ngomong-ngomong, Davin masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita buat kemarin? Masih Pak. Coba Davin sebutkan berapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. 1. Tidak boleh datang terlambat. 2. Tidak boleh tidur di kelas saat jam pelajaran. 3. Memakai seragam lengkap. 4. Tidak boleh bermain HP saat pelajaran kecuali disuruh guru. Oke, kira-kira kalau Davin bermain HP saat diajar guru sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Pak. Hal apa yang akan Davin lakukan supaya Davin tidak mengulanginya lagi? Saya akan meminta maaf pada guru bahasa Inggris dulu Pak. Terus saya berjanji akan bermain game di rumah saja. Oke, kira-kira kapan Davin akan memulainya? Mulai sekarang Pak. Bagus. Bapak yakin Davin pasti bisa. Terima kasih ya Davin sudah mau Bapak panggil. Semoga Davin bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, disiplin dan mempunyai rasa tanggung jawab dan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah setelah dipanggil tadi saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, terima kasih sudah bersedia merekam aksi nyata yang diseminasi aksi nyata yang saya presentasikan. Terima kasih atas waktunya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.